Baik, selamat sore untuk kita semua. Sore. Eh, ya, terkait dengan pendampingan kita untuk mama-mama. Jadi ini dia datang dari panggilan saja, panggilan. Nah, mulai dari pasar ini setelah dia masuk dalam apa semacam kayak perjudian politik mulai dari 2017-18 itu, terus mama-mama ini mulai digusur di tahun 2022. Nah, di situ banyak dampak dari ada sosial ekonomi, mulai ada situ ada mulai kita lihat di situ semacam kayak kehilangan ruang hidup begitu. Jadi makanya kita waktu datang untuk dampingi mama-mama dorang itu terasa sekali, mulai banyak mama-mama yang punya anak-anak itu terpaksa, ada yang putus sekolah, ada yang kemudian sekolah tapi mereka harus pinjam gali di koperasi itu lebih dari dua, karena situasi di situ yang kemudian mendasar, dia jadi mendasar itu yang kita kemudian dampingi mama-mama dorang. Jadi sampai dengan hari ini, jadi eskalasi pendampingan untuk mama-mama itu, mama-mama di Bosesen itu dan termasuk eh, tahan banting karena mereka punya perlawanan, mereka perjuangan ini panjang dari 2022 sampai dengan hari ini. Jadi yang kita dampingi awalnya kan mereka sendiri itu sebelum kita gabung juga di 2022 itu kan awalnya mereka sendiri hanya ribut saja dengan pemerintah. Baru rata-rata kan mereka putus sekolah juga, maksudnya tidak punya pendidikan yang tinggi begitu. Terus kita lihat di media sosial, lihat di media mainstream, di media online, mereka punya cara berhadapan dengan pemerintah, cara berhadapan dengan aparat itu, dia kemudian menggugah kita untuk kemudian harusnya ada komunitas, ada kelompok yang dampingi mama-mama. Makanya kita terpanggil secara sukarelawan saja begitu dengan gabung dengan tim sebelumnya, maksudnya untuk mendampingi sampai Ya, dengan hari ini. Yang kita data itu terkait dengan mungkin yang kita itu soal data mama-mama yang jualan di pasar, di terutama di pasar Bosesen itu, terus yang kemudian direlokasi pindah masuk di pasar modern, terus jadi mama-mama ini bukan mereka tidak menghargai pemerintah, mereka sudah hargai. Nah, buktinya mereka semua masuk untuk jualan di pasar modern juga. ya. Waktu itu dengan iming-iming Eh, dari. ya. Tapi Maksudnya karena, pasar iya maksudnya kakak. pasar modern seperti apa ini? Maksudnya pasar modern. Oke, baik, baik, baik. Ini juga penting ya terkait dengan pasar ini tadi, terkait dengan pasar di Kota Sorong. Pasar di Kota Sorong itu pasar yang benar-benar pasar sentral itu hanya satu, itu Pasar Remu. Sedangkan ada satu pasar yang coba dibangun waktu itu. Jadi persoalan pasar di Sorong ini memang itu ngeri. Jadi ada satu pasar gagal yang itu pasar bersama itu dia dicanangkan juga jadi pasar termegah juga di Sorong. Tapi itu dia jadi pasar gagal yang kemudian di depan Gor Pancasila di tidak jauh dari Pasar Remu itu ada satu pasar lagi di situ. Pasarnya pasar namanya Pasar Bersama. Itu pasar yang sudah kemudian gagal, kemudian pemerintah di situ sudah jadi sarang penyamun lah kaum migran mulai dari segala macam itu ada di situ untuk itu sudah bukan jadi wajah pasar tapi jadi kayak wajah kumuh di dalam kota begitu. Terus di pasar ini ada pasar Bosesen. Jadi pasar Bosesen itu kita di sini tahu itu bahwa itu dia kategorinya pasar lokal yang Ya, ada di pasar tradisional yang ada di Kota Sorong begitu. Jadi mulai dari nelayan yang dari pulau datang, dari Tambrau, dari Asbaken, dari Raja Ampat, terus yang dari gunung turun itu mereka kemudian ada di situ. Sedangkan pasar yang dimaksud dengan pasar modern ini datang begitu dari di tahun 2022 itu pasar yang modern ini entah modernnya karena apa begitu. Apakah karena infrastrukturnya kah? Karena mungkin pembangunannya yang megah kah atau gunakan uang yang banyak kan kita tidak tahu dia punya konsep modernnya karena
Eh, Sampai dengan hari ini konsep pasar modern itu kita belum dapat juga begitu. Karena dari berapa ratus los yang ada di pasar itu, kalau bisa dilihat nanti kalau ke Sorong bisa lihat itu di lantai 2 itu hampir tidak ada yang jualan di situ. Di lantai 1 di los-los di bawah itu mungkin hanya 40 atau 60 pedagang yang jualan. Sedangkan los-los macam pasar ikan itu sebagian saja yang isi. Jadi mama-mama yang ex pasar karena memang tidak ada tempat, jadi dia terpaksa untuk masuk ke situ. Jadi Ya, satu-satunya pasar modern di dunia yang tidak ada arus transportasi ke akses ke pasar itu pasar modern yang di Sorong ini. Tidak ada taksi, yang di jadi mana taksi itu? putaran pasar modern di Sorong itu taksi itu dia sampai di Rufai saja dia tidak masuk ke dalam pasar. Akses ke dalam pasar itu tidak ada taksi. Jadi dari putaran taksi ke pasar itu masih berapa jauh lagi? Itu putaran taksi jauh sekali dari kalau mama dong di situ biasa kalau mau ikut ojek lagi ke sana lagi tuh tambah jauh lagi. Jadi biasa itu taksi itu kalau syukur-syukur ada penumpang lebih yang situ ya, tapi dia tidak sampai di pasar, dia putar di arah Rufai situ. Jadi yang tadinya dari Pasar Lama Bosesen dari Immanuel itu dekortin sedikit saja ke depan ada mungkin 100 meter saja di situ terus sisanya itu tidak tahu mama mungkin cari jalan dengan OJK atau pedagang atau pembeli yang mau ke sana mungkin turun di situ terus jalan kaki lagi kah. Jadi Naik kalau sekitar berapa gambaran kilo itu? Dari putaran taksi sekitar Gereja Immanuel sampai ke pasar itu berapa kilo? itu lumayan jauh juga, lumayan jauh. Kayak kita turun di lingkaran begitu, baru pergi beli di pasar Yotefa begitu. Jadi taksi putaran itu di stop di lingkaran, baru kita jalan kaki ke Yotefa. Ya, Begitu, dia berarti lebih agak dari jauh satu begitu. kilo itu. Ya, satu Kalau Kortin, meter. kalau Kortin 250. dari, kalau Kortin untuk masuk sedikit berarti sampai di Pasar Lama, baru taksi putar kasih turun di situ. Baru kita Ya, ya. sisanya kita cari akses ke sana. Oh, Itu yang tadi Mama maksud bilang kita sudah jualan di tempat yang ini terus kan bikin pasar langsung kembali ke kita Pokebun lagi bagaimana itu yang tadi Mama maksud bahwa pasar itu ya, dia ya, punya posisinya itu minimal ada di tengah kota atau ada akses ya, yang ya, sampai ke benar. Ya. Terus tadi ada singgung apa perjudian politik itu maksudnya seperti apa itu? eh karena Mama ini mulai di pasar ini kan sebenarnya pasar yang entah mau diresmikan juga bisa atau mau jadi ini bisa kan sebelumnya kan pasar ini mangkrak sebelumnya. Terus karena ada faktor yang kemudian ya mungkin kesuksesan atau kita bisa lihat di situ ada upaya dari pemerintah sebelumnya bahwa daripada mungkin pembangunan terus mangkrak atau gagal ini mama ini dipindahkan dulu begitu dipindahkan ke sana terus nanti yang sisanya itu menyusul pembangunannya menyusul begitu jadi karena faktor itu jadi di akhir kepemimpinan dari Pak mantan wali kota di 2022 itu baru mama mulai disuruh masuk di Oh, pasar itu. karena transportasi yang apa tidak memadai menyebabkan tadi ya mama punya penghasilan yang satu bulan bisa 1 juta itu berkurang sampai 300.000 satu bulan satu satu hari kan? Benar. Ya. Benar. Jadi di situ karena begini tujuan dari pasar itu kan untuk pertemuan antara pedagang atau penjual Ya. dengan pembeli ini itu bikin pasar tapi tidak ada orang yang maksudnya untuk akses yang datang beli jualan ini kan tidak ada begitu. Jadi tujuanmu bangun untuk apa kalau tidak ada akses Orang yang datang. jalan, akses keamanan yang baik, akses transportasi yang sampai ke Benar. dalam Tadi pasar. ada Mama juga singgung tentang keamanan itu maksudnya bagaimana keamanan? Keamanan di situ terkait dengan keamanan itu persoalan itu kan pasar dia di dalam kompleks dalam lingkungan lingkungan warga lah ada di situ ada warga yang tidak jauh dari wilayah pasar situ. Jadi permasalahan keamanan itu macam persoalan pribadi di rumah itu bisa berdampak sampai ke pasar karena dia antara kompleks dengan pasar itu dekat saja begitu. Terus
persoalannya itu mungkin persoalan keamanan, persoalan parkir. Jadi untuk keamanan di sini, untuk keamanan pedagang punya barang-barang yang mereka jual itu kan kadang ada yang banyak itu dikasih tinggal di pasar begitu. Ada yang, tapi tidak ada yang kasih jaminan bahwa besok pagi mereka kembali tuh ada jualan, ada ini masih ada barang-barang begitu. Bahkan ada yang punya apa? Lampu untuk jualan itu, balon-balon itu putus, kabel itu hilang. Jadi dari sisi keamanan seperti itu. Tukang ojek juga kalau masuk ke situ biasa mereka ya paling takut itu semua punya alasan itu, anak-anak nakal begitu, ada anak-anak yang mabuk atau mungkin nongkrong di situ, itu yang biasa jadi alasan situ. Itu Mama alasan ini keamanan. jadi mama ini seperti dilempar ke sebuah dunia yang entah berentah gitu. Iya, benar. Nah, Tapi terus tanggapan pemerintah sendiri tentang keamanan itu bagaimana? eh, ini yang kalau untuk kita lihat di pasar modern sendiri, eh, jadi pemerintah ini ternyata di tingkat pedagang itu mereka juga punya geng-geng begitu sampai ke urus ke dalam sektor pasar itu. Jadi ada di dalam situ ada dinas pasar. Jadi Ya, unit pembantu dari pasar itu sebelumnya itu juga di pasar remu, tapi ada juga di pasar itu, di pasar modern itu. Jadi mama-mama yang dipindahkan ke situ itu paling banyak itu mereka menghargai pemerintah, paling banyak mereka menghargai ya, pemerintah. Karena dia bilang karena mungkin kita punya anak-anak sendiri yang pejabat, terus kita punya suku atau kita punya marga. Jadi sudah mari kita dengar-dengaran untuk masuk dulu, sudah kita jualan di dalam gitu. Tapi begitu sampai di dalam itu karena tujuan orang berdagang itu untuk cari pendapatan karena kebutuhan makan minum hari itu, ya. terus kebutuhan pendidikan, kesehatan. Apalagi orang Papua ini ada adat dan lain-lain. Jadi hari ini yang kemudian menjadi persoalan di situ. Jadi dilemanya tuh di situ. Jadi mama-mama yang kalau keluar dari pasar mereka yang kita tangkap dari hasil kita di lapangan macam biasa di diskusi dengan mama-mama itu dilema begitu. Ada yang saking jaga pemerintah pun nama itu mereka coba untuk tetap bertahan di dalam pasar. Sedangkan seperti Ibu Ketua yang bicara ini karena keluar lawan pemerintah jualan di luar itu mereka dianggap provokator yang ada. Jadi dua kubu ini, jadi sistem ini yang tadinya pasar itu hanya tawar menawar, tapi ini mereka tidak, mereka hitung-hitungan juga soal politik. Makanya saya bilang itu pasar politik begitu. Jadi padahal kalau dilihat itu banyak hal yang harus pemerintah urus dulu di situ. Dari sisi transportasinya, penerangannya, untuk lampu, untuk akses trayek, ada berani tidak penumpang ini taksi dalam kota ini ambil penumpang sampai ke dalam pasar, bahkan terminal yang ada harusnya di dalam pasar itu dia bisa jadi trayeknya transportasi di situ, tapi dia jadi sarang penyamun dengan sampai dengan hari ini. Dan itu kita lihat memang dari sisi modernnya ini kira-kira modern di apa begitu? Apakah APBN yang besar untuk pembangunan pasar itu kah? Atau apa begitu? Karena mama-mama ini itu hampir semua itu dari akses pasar itu orang belanja di pagi hari saja dengan sore hari. Sisanya itu mereka pakai tidur siang semua. Karena Iya, iya, sepi. betul. Nah, waktu mereka dipindahkan ke Rufai itu, apakah sudah didiskusikan sih mama bahwa nanti kamu akan dipindahkan, kemudian transportasinya disiapkan? Ya, harusnya begitu, harusnya. Harusnya begitu karena tapi ya di kasus Pasar Bosesen ini, setelah kita dampingi, paling banyak mama-mama bilang tidak ada sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mereka. Mereka hanya datang, mungkin ada pelepasan lahan, terus pemerintah ada coba untuk. Jadi intinya mereka bangun saja, selesai terus mama-mama direlokasi begitu. Jadi persoalan harusnya kalau pemerintah sebenarnya kalau mau
konsep pembangunan pasar, saya pikir pasar itu harus ikut budayanya mama-mama begitu. Karena mama-mama jualan ini di tempat yang dia lihat itu strategis dan rame, itu yang dia berani taruh barang di situ untuk bikin jualan begitu. Tapi ini tidak, mama-mama justru di area situ mereka direlokasi begitu. Jadi waktu pembangunan pasar itu tidak ada pembicaraan. Kalaupun ada pembicaraan mungkin dengan mama-mama, mungkin nanti Mama Levi bisa jelaskan waktu kalau ada pemerintah punya upaya pembicaraan mungkin dengan mama-mama yang lain begitu. Karena setahu kami setelah dampingi mereka itu memang mereka tahu terima jadi begitu. Ya,